Selamat pagi, Jess. Ada komen dari Pak Topan 1720. Pak Topan 1720 tanya Pak Jess, telur boleh digoreng atau didadar? Boleh Pak, tidak ada masalah. Ya, buat saya tidak ada masalah. Jadi kalau ada mempermasalahkan ya saya tidak tahu. Tapi kalau buat saya, telur didadar digoreng tidak ada masalah. Hanya kapan dimakannya. Nah, itu yang menjadi pedulinya saya. Segala sesuatu yang sudah berhubungan dengan minyak, ya, entah itu digoreng, entah itu ditumis. Kalau digoreng itu dia melibatkan minyak yang banyak, ya. Kalau ditumis itu melibatkan minyak yang sedikit. Kalau telur kan bisa dengan minyak yang sedikit, tidak perlu dengan minyak yang banyak. Karena kalau dengan minyak yang banyak, oksidasinya dan minyaknya itu menjadi masalah. Ya, karena minyak itu resiko naiknya gula itu tinggi sekali. Makanya kenapa saya selalu bilang skip gorengan. Karena gorengan itu kadar gulanya itu bisa sampai 300, bisa sampai 800 kali. Contoh, kamu makan telur rebus. Telur rebus itu ketika dimakan, itu tidak mengandung gula. Tidak ada karbonnya, karena itu full mineral, full protein, full asam amino. Ada 9 asam amino esensial yang ada di dalam telur rebus. Itu bagus banget, sehingga ketika masuk ke lambung, dia dihancurkan oleh asam lambung, masuk ke usus halus, dicerna sama usus halus, langsung habis, diserap. Nggak ada ampas tuh. Gitu. Kalau kamu makannya nasi dengan semua koleganya yang sering kali saya sebutkan, nasi, jajanan, cemilan, cepuluh, kue, gorengan, minuman manis, nah itu semuanya jadi tai itu. Jadi tai dibuang, karena itu nyampah. Di dalam usus itu nyampah. Dan susah dicerna, lambat diserap. Hampir tidak diserap. Dan kebutuhan akan serat dalam tubuh kan sedikit sekali. Ya, sakrosa itu dibutuhkan oleh empedu. Tapi empedu membutuhkan sakrosa tidak berdiri sendiri, tapi membutuhkan asam lemak. Asam lemak itu yang terbaik ya dari hewan. Ya, hewani. Ada bisa dari lemak sapi, lemak babi, lemak kambing, itu empedu membutuhkan, sehingga empedumu sehat. Kalau enggak, kamu ditakut-takutin makan daging, makan lemak, kamu pasti empedumu hilang itu nanti, ya, jadi batu empedu. Nah, kalau telur sudah digoreng, ya, kalau kamu mengikuti konsepnya Karnus kan enggak boleh dicampur tuh. Konsepnya kesehatan Karnus itu putih telur sama kuning telur tidak bisa dikocok, tidak bisa dicampur. Itu saya nggak tahu ya, itu penyelidikan yang seperti apa, saya nggak mengikutin. Tapi kalau menurut saya, kalau sudah sampai digoreng, telur sampai digoreng, berarti telur itu sudah masuk dalam zona oksidasi. Gulanya atau kalorinya itu bukan lagi nol, seperti ketika telur direbus, tapi sudah naik menjadi 300 sampai 350. Jadi kalau kamu makan telur digoreng, ya mau tidak mau harus ada aktivitas yang kamu lakukan untuk menghabiskan kalori itu. Karena kalau tidak, maka itu akan nempel di tubuh. Insulin tidak bisa mensplit, tidak bisa mengalokasikan itu, karena semuanya menolak. Sehingga ketika semuanya menolak, sel-sel tubuh kita menolak, terutama otot, maka itu ditempelin di bawah kulit menjadi lemak tubuh. Lemak tubuh berbeda dengan lemak hewan yang disebut asam lemak tadi. Karena lemak tubuh itu adalah cadangan energi yang ada di dalam tubuhmu yang bisa dipakai ketika kamu tidak mengasupkan makanan ke dalam tubuhmu. Nah, ini perlu dipahami ya kamu ya. Nah, itu
Itu telur ya. Kalau makanan ada dua fungsinya, ini ngeri sekali. Makanya saya kalau makan ikan digoreng, saya nggak makan pakai nasi apapun. Hanya gado ikannya saja. Kayak semalam saya makan ikan gembung itu 5 ekor ikan gembung. Wah itu digoreng kering itu. Digoreng kering saya makan tanpa ada nasi. Kenapa? Nggak perlu dimakan pakai nasi. Karena ikan digoreng itu sudah ada unsur kalori, unsur fruktosa, unsur sakrosa, unsur glukosanya. Sehingga kamu nggak perlu menambahkan asupan itu. Nasi kah, minuman manis kah, nggak penting itu. Justru malah kalau kamu makannya pakai begituan, nah itu resiko. Penumpukan di dalam tubuhmu itu resikonya tinggi. Contoh yang paling gampang kamu cerna seperti ini. Kamu makan kentang ya. Kentang kan kalau kamu udah kena degeneratif, kamu udah punya masalah metabolik kan, saya selalu bilang singkirkan. Tidak boleh ada nasi, umbi, mau diganti nasi, diganti kentang, diganti singkong, itu tai, itu tidak ada itu. Itu lebih baik jangan. Tapi saya mau membuat sebuah apa namanya analogi supaya kamu bisa paham. Kentang, kalau kamu makan stik, maka ada penawaran. Mau di goreng, di wedges, atau di mash. Kan gitu kan penawarannya kan. Nah, kentang itu kalau kamu kukus, dimakan, itu sehat. Kalorinya ada tetap kalorinya. Biasa dia, karena masih dalam posisi kentang itu dikukus. Direbus lah, kentangnya direbus. Jadi kalorinya utuh semua. Tapi kalau kentang, kamu udah belah jadi berapa? Orang bilang wedges, orang bilang french fries. Nah itu kalorinya sudah naik menjadi 350 sampai 400 kalori. 300 sampai 400 itu kentang yang di wedges, yang di wedges, yang di french fries itu. Ya, nah kamu kalau makan di salah satu warung makanan ayam itu udah ada kentang, udah ada nasi, ayam pakai tepung. Minumnya Coca-Cola. Ya sudah itu selesai kamu. 3 tahun pasti kamu udah bermasalah 3 tahun kemudian kamu pasti bermasalah dengan gula. Ya, itu yang terjadi sama kamu kan begitu. Harusnya kalau kamu di warung ayam yang ada badutnya duduk itu, atau yang ada kakek tuanya wajahnya terpampang, harusnya kamu makan kalau mau ayam ya ayam aja. Mau kentang aja. Kalau mau nasi ya nasi pakai sop ya. Itu yang betul seperti itu kan. Tapi kan kamu enggak semuanya dipesenin. Oh enak. Ya udah kamu lupa. Tubuhmu perlu kontrol. Nah, tapi beda. Kentang kalau kamu udah keripik ya, kentang diiris jadi keripik. Nah, itu gulanya 800 sampai hampir 1000. Makanya orang yang makan keripik bisa enggak berhenti. Terus-terusan dia keripik gitu. Kalau belum habis enggak berhenti. Daripada kamu makan keripik, mendingan makan kacang. Daripada kamu makan kacang, mendingan makan mede. Gitu. Dan tidak dicampur makanan apapun. Makanya saya kalau di jalan 24 jam tidak makan, itu saya makanannya emping. Atau kacang mede. Itu dalam perjalanan itu. Contoh dari Jakarta ke Bali. Itu pasti tidak makan. 1 harian itu pasti tidak makan. Tapi di jalan ngantuk, nyemilnya emping. Istri saya pasti goreng 1 toples begitu. Sekitar setengah kilo lebih. Atau kacang mede 1 kilo itu. Dimakan sepanjang perjalanan. Itu caranya. Sehingga kamu men-treat tubuhmu itu betul-betul terlatih tubuhmu, dilatih gitu. Ya, ini masalah telur jadi menyebar kemana-mana. Gitu Pak. Ya, nah kalau kamu masih makan telur digoreng, telur didadar, saya sarankan makan di antara jam 1 sampai jam 3. Sehingga masih ada aktivitas. Nah, aktivitas itulah menggunakan kalori dari makananmu. Tapi kalau kamu makannya malam, ya itu bahaya banget. Karena apa? Karena kamu nggak punya aktivitas. Ya, terus akhirnya numpuk, insulinnya naik karena dia tanggung jawab untuk menurunkan gula darahnya. Akhirnya otak menolak, nggak ada aktivitas yang make, makanya disimpan di buah kulit. Nah, itu yang membuat permasalahan itu akan muncul 3 tahun kemudian, 4 tahun kemudian. Nah, kalau kamu sendiri yang tidak hati-hati dengan mulutmu, ya sudah,
walau alam, karena setiap orang kan bertanggung jawab untuk dirinya sendiri.